Shalom saudara, puji Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Ibu Angelina Amelia. Dan hari ini saudara, saya percaya kita dalam keadaan tetap sehat, dalam keadaan sukacita dan bergembira. Bukan karena kekuatan kita ada sebagaimana Anda dan saya ada, tetapi kita percaya ini merupakan semata-mata kemurahan dan kasih karunia-Nya kepada Anda dan saya. Hari ini kita mau belajar bagaimana bergembira di dalam situasi keadaan yang mungkin saat ini sedang terjepit, saudara. Ya, dikatakan kita ambil dalam bahasan 1 Petrus 1, saudara, ayat yang ke-6 bunyinya, saya bacakan buat saudara. Dikatakan begini, saudara. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dalam terjemahan lain saudara memakai katanya, hendaklah sungguh-sungguh gembira. Bagi saudara akan ada sukacita yang menakjubkan. Garis bawahi, sukacita yang menakjubkan. Meskipun sementara masih hidup di dunia ini, saudara harus menghadapi banyak kesukaran. Saudara, Anda berkata enak aja kita disuruh bergembira kalau memang dalam keadaan kita biasa saja, dalam keadaan oke, kita masih dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, kita bisa bergembira. Apalagi kalau kita lagi dalam keadaan diberkati, punya banyak pekerjaan, saudara, warga yang bahagia, yang lagi harmonis, tidak ada saudara percecokan suami istri, anak-anak juga baik saja pelajarannya, wow, jadi juara-juara kelas. Kita bisa bergembira, Bu. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti sekarang, seperti ini, mungkin banyak di antara kita yang mengalami kehilangan, saudara. Ya, entah kita kehilangan keluarga yang mungkin meninggal, saudara, atau mungkin kita kehilangan karena lagi sedang ditinggalkan oleh pasangan hidup kita. Atau mungkin kita kehilangan pekerjaan pada saat ini, kehilangan usaha karena tidak bisa buka toko, buka usaha karena masalah corona saat ini. Kita kehilangan begitu banyak, bahkan mungkin Anda dan saya kehilangan kebebasan. Kita tidak bisa pergi, saudara, semau kita, saudara. Ya, kita tidak bisa, saudara, bahkan beribadah saja harus online. Kita kehilangan kebebasan. Bagaimana mungkin kita bisa bergembira? Saudara, mungkin Anda berkata ada yang bisa bergembira, itu bukti. Ada banyak aktor, aktris bisa ketawa dan bergembira. Mereka mungkin bisa, saudara, memainkan perannya, bersukacita, bergembira, tertawa, saudara, kelihatannya mereka berbahagia. Tapi apakah kita tahu dalam hatinya mungkin ada air mata yang cuma hanya Dia dan Tuhan yang tahu. Saudara, Anda dan saya bukan disuruh berpura-pura bergembira di tengah keadaan, saudara, yang seperti sekarang ini. Kita bukan disuruh, saudara, ya untuk saudara pura-pura, saudara, bergembira untuk hal itu. Bukan. Dikatakan ayat ini bukan bergembira karena penderitaan, bukan, saudara. Tapi coba perhatikan, dikatakan bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa, saudara? Tentunya bukan karena hal penderitaan sehingga membuat kita bergembira atau pura-pura bergembira, bukan. Tapi coba lihat, perhatikan, saudara, bergembira akan hal itu. Nah, saya catat ada 3 hal yang membuat kita akan bisa bergembira karena hal ini. Yang pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah Tuhan karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Saudara, Anda dan saya bisa bergembira karena Anda dan saya sudah mengalami kelahiran baru. Pada waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang tadinya mati karena dosa itu dilahirkan kembali, saudara, menjadi warga kenegaraan kerajaan surga. Anda yang dulunya berjalan dalam kegelapan, saudara, tapi karena kita percaya, Anda dan saya dilahirkan kembali. Dan sekarang kita berjalan menuju kepada terang yang luar biasa. Saudara, kelahiran baru kita terima karena percaya. Saudara, kita memperingati tentunya kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan belum lama belakangan ini. Saudara,
Saya berkata, saudara, kematiannya saja sudah membuat kita menjadi senang dan sukacita karena kita menerima karunia yang ajaib. Dosa-dosa kita ditebus oleh kematiannya, saudara. Tapi saudara, bukan cuma kematian yang membuat kita bisa bergembira. Kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan kalau dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam maut, saudara. Bahwa dia berkuasa atas kematian. Dia bangkit, bahwa dia membuktikan dia bukan manusia biasa yang bisa mengalahkan kematian dan alam maut. Itu membuat kita bergembira. Tapi gembiranya kita saudara belum komplit kalau cuma hanya kematian dan kebangkitannya. Tapi saudara, kita menjadi luar biasa bergembira karena selain dia mati, dia bangkit, Yesus juga naik ke surga. Wow, kenaikannya ke sorga, saudara, membuktikan pekerjaannya itu sudah selesai, misinya sudah tuntas dikerjakan, dan dia kembali kepada Bapa di surga sana. Dan saudara, bahwa dia duduk di sebelah kanan Bapa membuktikan kalau Bapa menerima saudara, korban daripada anaknya Yesus Kristus. Sehingga Anda dan saya hari ini saudara, kita boleh berdamai dengan Bapa bukan karena kita bekerja menjadi orang yang baik, bukan usaha kita mendapatkan keselamatan, tetapi karena pengorbanannya Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan Bapa melihat Anda dan saya sempurna di dalam Dia. Tidak ada lagi dosa di mata Tuhan. Sebuah kelahiran baru yang ajaib yang membuat Anda dan saya seharusnya bersukacita, saudara. Ya, kalau dulu saudara mungkin saudara ya kita saudara berharap kita bisa masuk surga dengan satu pengharapan. Mudah-mudahan, moga saja hari ini saya mau katakan kita punya pengharapan yang luar biasa. Saudara, bukan cuma pengharapan akan surga nanti, tetapi kita juga bisa punya pengharapan akan di dunia sekarang ini. Saudara, pengharapan itu memakai kata elpis, saudara, yaitu harapan yang positif akan kebaikan. Jadi saudara, dengan kelahiran baru kita, waktu kita punya Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kita, kita punya pengharapan saudara akan masa depan yang baik. Kita berharap sesuatu saudara yang positif ada di depan kita. Kita punya sudut pandang yang berbeda dengan dulu. Saat ini saudara, kita percaya Tuhan mengerjakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita. Walaupun saat ini kita lagi menderita, walaupun saat ini kita dalam keadaan tekanan, dalam pencobaan, tapi kita punya pengharapan saudara akan melihat masa depan. Saudara, dikatakan tidak selamanya mendung, saudara, tidak selamanya akan hujan, akan ada saudara matahari yang terbit bagimu, akan ada pelangi dalam hidupmu. Saudara, setiap musim itu akan berubah. Hari ini mungkin Anda mengalami musim yang mati dingin, saudara. Semua kehidupan Anda kelihatannya berguguran, tapi saya berkata Anda dan saya akan mengalami suatu musim nanti. Musim semi, musim saudara yang panas, yang bagaimana kita melihat bunga-bunga bermekaran. Hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Karena kita punya pengharapan akan Yesus Kristus yang jadi saudara sauh lawah yang kuat dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Nah, apalagi saudara, bukan cuma itu saudara, tapi di ayat yang keempat kita bisa bergembira karena untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak layu. Saudara dan saya menerima bagian saudara, ya, yang Tuhan sudah berikan, yang tidak binasa, tidak layu, maka untuk itu bergembiralah. Dan saudara, dalam terjemahan Indonesia Modern Bible mengatakan begini saudara, kita menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak bercela, tidak dapat pudar, yang telah disiapkan bagi kamu di surga. Jadi kita menerima bagian, dalam terjemahan lain memakai kata warisan saudara. Dan terjemahan lain mengatakan Tuhan telah menyediakan karunia saudara, hidup kekal untuk anak-anaknya, karunia yang tidak ternilai harganya, yang disimpan di surga untuk kita tidak bernoda, tidak berubah, atau tidak membusuk. Anda dan saya menerima warisan, karunia. Saudara, kata warisan, siapa yang tidak suka?
Waktu kita menerima warisan dari orang tua kita atau kita menerima warisan dari keluarga kita, kita rasanya sudah senang banget, saudara. Pada waktu orang tua kita mewariskan mungkin rumahnya, kendaraannya, mobilnya, rumahnya, hartanya, emasnya, perhiasannya, saudara, surat-surat berharga, kita sudah bergembira luar biasa. Saudara, pada waktu mama saya meninggal, saudara, dia tidak mewariskan kepada kami anak-anaknya harta yang banyak, tidak. Tapi dia punya warisan yang, saudara, membuat kami senang dan sukacita. Kenapa? Karena mama saya punya, saudara, itu piring-piring makan, saudara, perlengkapan, peralatan makan, saudara, yang luar biasa. Piring-piring dari buatan zaman dulu, saudara, zaman Belanda dari tahun berapa, saudara, entah itu menjadi piring-piring yang kuno, piring-piring yang berharga, saudara. Wow, luar biasa. Itu saja membuat kami senang, sukacita luar biasa. Saudara, untuk dapat warisan di dunia saja dari orang tua kita, kita sudah bisa bergembira. Apalagi warisan yang dari Bapa kita di surga, yang tidak layu, yang tidak pernah rusak, yang tidak pernah pudar. Saudara, disediakan buat Anda dan saya. Dan saudara, itu warisan, atau dikatakan tadi terjemahan lain adalah karunia, diberikan kepada kita. Karunia adalah sesuatu yang kita terima bukan karena kerja keras kita, bukan karena usaha kita, saudara. Tapi itu sebuah pemberian cuma-cuma, karunia, saudara. Ya, jadi saudara, kita mendapatkan warisan bukan karena kita ini hebat bekerja, bukan berupaya begitu luar biasa, tapi Anda mendapatkan secara cuma-cuma. Bukan karena pelayananmu yang mati-matian, bukan karena, saudara, usahamu untuk hidup kudus begitu rupa sampai engkau menyiksa diri begitu rupa, berkorban begitu banyak dengan pengertian engkau mendapat surga. Bukan, no. Anda dan saya harus tahu iman kita kepada Kristus Yesus atas salibnya yang sudah Dia berikan buat Anda, itulah yang membuat Anda dan saya selamat. Tidak ada perbuatan sedikit pun yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan surga. Amin, saudara. Surga pemberian, selamatan cuma-cuma. Buatan baik nanti kita akan bahas dalam konteks yang beda. Tapi saya mau katakan, bersukacitalah karena warisan kita sudah disiapkan Tuhan. Dan itu tidak layu, tidak pudar, bahkan tidak rusak. Nah, saudara, ya, yang ketiga, saudara, mengapa kita harus bergembira di ayat yang kelima? Dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena imanmu. Kita dipelihara, iman kita dipelihara oleh Tuhan. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu sangat ajaib. Pernahkah Anda membayangkan dan merenung betapa Tuhan pemelihara yang ajaib? Saudara, Dia memelihara alam jagat raya, saudara. Dia menjaga, saudara, planet-planet yang ada di dalam, saudara, tata surya kita. Dia menjaga, memelihara segala sesuatunya teratur dan bergerak, saudara, sebagaimana ada hari ini karena pemeliharaan, saudara. Tahukah Anda matahari bisa terbit di setiap pagi, tidak pernah Dia lupa. Matahari, saudara, itu timbul di tengah malam, hari tidak pernah Dia alpa, saudara. Dan planet-planet lain tidak pernah bertabrakan, saudara. Dia berjalan, saudara, sesuai dengan pemeliharaan Tuhan, saudara. Bayangkan, saudara, kalau Dia memelihara benda-benda di langit, Dia juga memelihara burung-burung di udara, saudara. Dia memelihara, saudara, ya, binatang-binatang laut, ikan-ikan yang ada di dasar laut yang paling dalam sekalipun. Yesus Tuhan kita sanggup memelihara. Bagaimana mungkin Dia tidak memelihara Anda dan saya yang adalah anak-anaknya yang dicintai dan luar biasa dikasihi. Sampai Dia rela menyerahkan mati, saudara, untuk Anda dan saya karena cintanya yang besar. Saudara, jadi kita harus yakin pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Sampai rambut di kepala kita pun Dia jagai, Dia hitung. Tidak akan jatuh, tidak akan rontok tanpa tidak diketahui. Wow, bayangkan, saudara. Luar biasa pemeliharaan Bapa kita.
Jadi kalau dia sanggup memelihara segala sesuatu, percayalah dia sanggup memelihara hidupmu. Dia sanggup memelihara tubuhmu. Dia sanggup memelihara kan suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, cucumu, cicitmu, semua dia sanggup memelihara. Bahkan dia sanggup memelihara usaha kita, pekerjaan kita, dia sanggup. Hari ini kalau Anda dan saya bisa bernafas, itu pun karena pemeliharaan Tuhan. Kalau pagi ini Anda bisa bangun dengan tubuh yang sehat, Anda bisa berjalan, Anda bisa melihat, Anda bisa mendengar, Anda bisa mencium, Anda bisa mencicipi, Anda bisa memegang. Saudara, itu semua karena pemeliharaan Tuhan atas hidupmu dan hidup saya. Itu saja membuat kita terpesona dan bergembira. Dia memelihara bahkan setiap nafas, hembusan nafas kita. Kita mendapatkan oksigen tanpa kita bayar, saudara. Kita dapatkan secara cuma-cuma karena pemeliharaan dia. Organ-organ tubuh kita yang di dalam yang tidak terlihat, sel-sel, saudara, sampai DNA kita, saudara, sampai yang terkecil sekalipun dia pelihara. Wow, ajaib Tuhan kita. Amin, saudara. Nah, saudara, karena itu percayalah, saudara. Ya, dikatakan, saudara, bukan cuma pemeliharaan atas hidup kita di dunia, tapi ayat tadi mengatakan dalam terjemahan lain saya baca, saudara, di dalam kemahakuasaannya Tuhan akan menjaga supaya saudara dengan selamat sampai ke surga untuk menerima karunia itu karena saudara percaya kepadanya. Bukan cuma hanya tubuh kita, hidup kita di dunia ini dipelihara, tapi yang lebih lagi ayat ini berkata dia memelihara saudara, menjaga kita supaya kita dengan selamat sampai ke sorga untuk menerima warisan atau karunia itu. Wah, iman kita saja dia jagai, saudara. Waktu kita percaya kepada Yesus, dia janjikan, saudara, iman percaya kita akan dia jagai sampai kita menerima surga, sampai kita masuk ke dalam surga. Karunia yang luar biasa. Wah, saudara, orang pikir ke surga susah, saudara. Orang berkata surga itu harus dengan upaya yang begitu keras, saudara. Maka sampai mati-matian mereka harus mencapai surga dengan kerja usaha mereka. Tapi saudara, saya berkata itu adalah pemberian. Amin, sekali lagi, itu adalah karunia atau warisan. Jadi dia yang jaga. Kita tidak usah takut, saudara, bahkan terhadap keadaan di dunia sekarang ini. Saudara, gara-gara corona COVID-19 orang berkata, wah, kita sudah memasuki akhir zaman. Kenapa? Karena tanda-tandanya sudah jelas. Di mana, saudara, ya katanya kita sekarang sudah mulai dibiasakan, saudara, dengan ditembak suhu waktu kita masuk ke mall, waktu kita mau, saudara, pergi bekerja atau mungkin di tempat-tempat lain, kita akan diukur suhu kita dengan ditembak. Itu kan merupakan tanda-tanda, Bu, supaya kita terbiasa. Nanti pada waktu chip dipasang di jidat kita, di dahi kita, kita di scan, kita sudah terbiasa karena sudah diukur suhu kita waktu lalu. Atau mungkin orang berkata, wah, sekarang ini sudah mulai masuk chip loh. Ya, dikatakan Bill Gates, saudara, itulah yang menciptakan corona, dan dia menciptakan chip supaya bisa, saudara, orang yang pasang chip itu akan bebas dari penyakit. Dan siapa yang tidak mau sehat, pasti dengan mudah mereka akan terima chip itu supaya mereka lepas dan bebas dari penyakit. Dan juga dikatakan Bill Gates akan membuat chip itu akan, saudara, disebarluaskan, akan, saudara, disosialisasikan di tahun ini 2020, di mana setiap orang yang memasang chip itu akan bisa berpergian, bisa, saudara, beraktivitas, bisa ngapain saja, pergi berbelanja. Karena pada waktu orang-orang menerima chip dan pasang chip di badannya, maka itu tanda bahwa dia sudah bebas dari corona. Dan orang berkata, wah, ini sudah tanda-tandanya loh. Belum lagi katanya ada cashless.
di mana nanti juga kita belanja tidak lagi memakai uang tunai, tapi semuanya tanpa uang tunai. Makanya di chip itu semuanya akan berlaku. Semua kita tinggal scan belanja tanpa bawa uang tunai, karena ngeri ada perampokan, ada kejahatan. Tapi nanti cukup dengan chip yang di tangan kita dan di scan, maka semuanya selesai. Bukankah ini tanda-tanda akhir zaman, Bu? Dan itu sudah datang si antikris. Bagaimana? Saya takut banget ini menghadapi akhir zaman. Mereka bertanya kepada saya akan pandangan saya. Saya cuma berkata, saya tidak mengerti karena waktunya adalah waktu Tuhan. Alkitab dengan jelas tidak ada satupun manusia yang bisa tahu akan waktu itu, karena waktu itu hanya Bapa yang tahu. Tapi yang jelas yang saya tahu adalah Dia, Bapa saya, yang akan memelihara Anda dan saya, sehingga kita tidak perlu lagi takut akan antikris. Kita tidak perlu lagi takut menghadapi masa-masa kesukaran, kesulitan. Kenapa? Karena Dia jamin kita, Dia akan menjaga kita sampai ke surga. Jadi jangan pernah kita hidup susah, menjadi stres, menjadi saudara takut, ya, menjadi trauma, menjadi segala sesuatu menjadikan kita tidak bahagia, karena kita memikirkan akan hal-hal yang ke depan yang Anda dan saya tidak tahu. Tapi saya berkata, bergembiralah kan hari ini karena engkau dipelihara Tuhan, dan bergembiralah akan hari nanti karena engkau juga akan dipelihara Tuhan. Urusan antikris, urusan chip itu biarlah kita serahkan kepada Bapa. Amin, saudara, setuju? Karena saya berpikir daripada saya memikirkan antikris, saya berpikir akan kapan waktunya, toh saya tidak tahu. Daripada susah-susah seperti itu, lebih baik saya nikmati hari ini sebagaimana Tuhan berikan buat saya hari ini. Amin, saudara. Jadi 3 hal yang membuat Anda dan saya, Tuhan katakan bergembiralah. Karena kita sudah dilahirkan baru, sehingga kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, bergembiralah karena kita menerima warisan atau menerima karunia yang bukan lagi barang fana yang cepat rusak, yang pudar, yang layu. Tapi kita menerima warisan karunia yang kekal. Yang ketiga, kita dipelihara di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Sampai dipelihara bukan saja di dunia ini, tapi dipelihara sampai kita masuk ke surga untuk menerima karunia pemberian Tuhan itu nanti di surga. Amin, saudara. Saya berdoa agar Anda dan saya untuk saat ini biarlah kita boleh tetap bersuka cita. Persoalan begitu banyak. Ayat tadi katakan 1 Petrus 1 ayat 6 berkata, seketika di dalam dunia ini mungkin kita mengalami duka cita. Saudara, mungkin saat ini Anda dalam keadaan yang sedang dalam keadaan duka cita. Anda dalam keadaan tekanan. Mungkin Anda punya masalah, Anda punya persoalan, problem. Anda mempunyai begitu banyak yang membuat Anda terhimpit. Tapi saya berkata, saudara, mari kita belajar bergembira di dalam Tuhan. Bukan karena persoalan kita, bukan karena masalah-masalah kita, saudara, kita bergembira. Bukan, kita tidak diajar untuk berpura-pura dan saudara bersendiwara, bersuka cita di tengah penderitaan. Di tengah penderitaan Anda boleh menangis, Anda boleh meraung, Anda boleh, saudara, mungkin terseduh-seduh. Tapi maksud saya bergembiralah karena 3 hal. Waktu kita mengerti kita sudah dilahirkan baru, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tidak selamanya kita hidup dalam duka cita dan dalam keadaan yang terus-menerus terhimpit. Ada harapan di dalam Kristus Yesus. Warisan karunia yang luar biasa diberikan, dan kita dipelihara dalam pemeliharaannya yang ajaib. Maka saya berdoa, biarlah di tengah-tengah penderitaan saat ini kita tetap bersuka cita dan bergembira. Saya berdoa untuk Anda semua, kita bersuka cita di dalam kekuatan Bapa. Saya berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Kita berdoa bagi seluruh dunia. Biarlah mereka tidak dalam tekanan sehingga mengalami tekanan, stres dan depresi. Tapi biarlah mereka juga boleh bersuka cita di dalam Kristus Yesus. Semoga semuanya ini boleh cepat berlalu dengan keadaan yang dipulihkan, sehingga Anda dan saya boleh menikmati kehidupan di dalam Kristus Yesus. Tapi sebelum itu terjadi, hari ini bergembiralah di dalam Tuhan. Amin, saudara. Sampai berjumpa kembali. Shalom bagi Anda semua. Shalom bagi Indonesia.
shalom bagi kita semua. Haleluya. Amin.